Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Erwin, SPDI. Kali ini Bapak akan berikan pelajaran tentang pelajaran fikih, asyiknya belajar fikih kelas 2. Ya. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang pelajaran pertama bab 1, adzan dan iqamah. Baik, sebelum kita masuk pengertian adzan dan iqamah, ada baiknya kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran pada kali ini. Ya. Yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui arti adzan dan iqamah, siswa dapat memahami adzan dan iqamah, dan siswa diharapkan dapat menghafal lafal adzan dan iqamah. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pelajaran kali ini. Selanjutnya, kita lihat di sebelah kiri ada daftar isi. Di sini ada yang warna merah pengertian adzan dan iqamah, ada ketentuan adzan dan iqamah, yang warna hijau lafal adzan dan iqamah, warna ungu doa setelah adzan, dan warna kuning wazifah atau tugas. Baik, untuk anak-anak sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja. Yang pertama kita mulai dengan pengertian adzan dan iqamah. Kita klik di sini. Ya, pengertian adzan dan iqamah. Adzan adalah panggilan seorang muadzin kepada muslimin. Iqamah adalah tanda bahwa sholat akan segera dimulai. Orang yang mengumandangkan adzan disebut muadzin. Orang yang pertama kali mengumandangkan adzan bernama Bilal bin Rabah. Adzan dikumandangkan itu bertujuan untuk memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Jadi kalau sudah adzan, ya, diharapkan semuanya langsung bersiap-siap menuju ke musola atau ke masjid. Kenapa? Karena Allah sudah memanggil kita untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sedikit tentang pengertian adzan dan iqamah. Ya, kita kembali lagi ke daftar isi. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu ketentuan adzan dan iqamah. Kita klik. Ya, ketentuan adzan dan iqamah. Ya, adzan mulai disyariatkan pada tahun ke-1 Hijriah, zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabat, ya, bermusyawarah, berunding untuk menentukan bagaimana caranya memanggil umat Islam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang usul, Rasulullah, bagaimana kalau azannya pakai trompet? Kata Rasulullah, kalau trompet ciri khas orang-orang Yahudi. Jangan. Kalau bisa kita jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Setelah itu ada sahabat juga mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau azannya kita pakai lonceng? Bersabda, jangan menggunakan azan dengan lonceng. Karena lonceng itu adalah panggilan di gereja untuk orang-orang Nasrani, ya, untuk beribadah di gereja. Rasulullah mengusulkan bagaimana kalau untuk memanggil untuk sholat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan azan. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan lafaznya, ya, diikuti oleh para sahabat. Lalu Rasulullah SAW memanggil Bilal bin Rabah, ya, yang kulitnya hitam kelam, ya, tapi subhanallah luar biasa, suaranya luar biasa sangat merdu. Akhirnya Bilal dipanggil Rasulullah
untuk naik ke tempat yang paling tinggi, lalu suruhlah Bilal bin Rabah oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan. Itu asal mula dikumandangkannya azan, dipilihnya azan sebagai panggilan untuk melaksanakan sholat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan azan disebut muadzin. Nah, seorang muadzin itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Tidak sembarangan. Ketika kita jadi muadzin, tidak sembarangan menjadi muadzin. Ada ketentuannya, ya. Ada peraturannya. Harus diikuti. Karena kenapa? Karena kalau tidak ikuti ya kurang afdol. Makanya harus diikuti ketentuan sebagai muadzin. Yang pertama, seorang muadzin harus suci dari hadas kecil dan besar. Jadi harus suci, bersih, baik pakaian, ya kan, tempatnya, badannya muadzin juga harus bersih. Usahakan ketika ingin menggunakan azan, ya seorang muadzin harus berwudu terlebih dahulu, biar suci dan bersih, cakep. Yang kedua, ketentuan seorang muadzin yaitu berdiri menghadap kiblat. Ya, kemana arah kiblat? Ke arah barat. Di tempat imam tuh ke arah barat. Jadi tidak boleh membelakangi kiblat, ya, atau membelakangi atau samping kiblat, tidak, tapi harus berdiri menghadap kiblat. Ya, karena itu sudah ketentuan dan dari Rasulullah SAW. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menyuarakan azan dengan jelas dan nyaring. Ya, jadi seorang muadzin itu harus mempunyai suara yang jelas dan nyaring, tidak pelan, ya, tidak samar-samar suaranya. Misal contoh, ini contoh ya, wow abau, wow abau, nah itu tidak boleh, ya, jelas bacaannya dan kencang, pelan nyaring, jadi harus jelas dan nyaring. Contohnya seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah seperti itu. Jadi harus jelas dan nyaring, merasa tenang gitu kan. Jadi terpanggil untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya itu yang ketiga. Yang keempat selanjutnya ketentuan seorang muadzin. Yang keempat adalah melambatkan bacaan dari tiap-tiap lafal azan. Nah, ketika kalian menjadi muadzin, ya, melafalkan bacaan azan tidak boleh buru-buru, tidak boleh cepat-cepat, ya, harus melambatkan dengan tartil, ya, dengan tenang, dengan tumaninah, dengan tenang. Jadi harus, ya, melambatkan bacaan dari tiap-tiap lafal. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu melambatkan bacaan dari tiap-tiap lafal. Ya, jadi pelan, lambat, tidak boleh terburu-buru. Ini contoh yang salah ya, ini Bapak contohkan contoh yang salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Jadi tidak boleh terburu-buru. Ketentuan seorang muadzin yang kelima adalah kedua anak jari ke dalam kedua telinga, ya. Jadi menutup telinga kalian dengan kedua anak jari. Itu yang kelima, ya. Itu ketentuan adzan dan iqomah. Baik, selanjutnya ketentuan seorang muadzin berikutnya adalah yang keenam, menyuarakan azan dengan makhraj yang fasih, ya, dengan makhraj yang fasih, ya. Yang ketujuh, ya, ketentuan seorang muadzin adalah tidak menerima upah dalam melakukan azan dan iqomah, ya. Jadi tidak menerima upah, nggak boleh. Misalnya kamu nih, ya, kamu azan nih, suaramu bagus, ya, terus kamu diminta untuk azan sholat Jumat misalnya, ya, oleh ketua DKM. Setelah kamu azan, kamu langsung nyamperin kedua KM, langsung, Pak, mana Pak data saya, mana Pak amplop saya. Itu tidak boleh, tidak, kecuali kalau ketua DKM tersebut memberi kamu atau memberi jatah kamu, memberi amplop, itu silakan, boleh, ya, diterima, karena itu bukan kamu minta, tapi
ketua DKM yang memberi kamu. Selanjutnya, ketentuan muadzin yang selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu tidak boleh berbicara ketika azan. Ketika azan, kita dilarang untuk berbicara supaya fokus tidak salah-salah ketika menggunakan azannya. Selanjutnya yang 9 adalah selesai azan kita berdoa, membaca doa setelah azan. Yang ke-10, muadzin berniat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan terakhir, ya, ketentuan seorang muadzin adalah muadzin harus seorang laki-laki yang sudah balik dan mumaiz, ya. Yang balik artinya adalah sudah dewasa, ya. Dan mumaiz adalah bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita, ya, yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa memahaminya. Insyaallah kita lanjut minggu depan dengan materi yang berbeda. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.